Amin. 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 Shalom Amin. kalian dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di Ambon, di Dobo, di Masohi, baik juga yang ada di Pulau Jawa, di Sulawesi, yang ada di Papua, mungkin ada di daerah Maluku Tenggara maupun yang ada di MBD, dimanapun Bapak Ibu ada. Saat ini kita bersama-sama bersatu teduh kembali, di mana kita terus akan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus memiliki loyalitas kepada pemimpin, dan kita akan belajar bagaimana menjadi seorang hamba, atau bagaimana untuk menjadi seorang yang namanya bawahan, atau bujang, atau pesuruh, ataupun yang selevel itulah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikannya beberapa hari ini. Tetapi mari kita belajar malam hari ini. Kita belajar dari seorang bujang. Bapak Ibu, mungkin dalam kitab tidak tertulis namanya, tapi itu bukan suatu hal yang ketemu usah bingungin namanya lah. Tapi di dalam kitab ini memang luar biasa, namanya tidak dituliskan, cuma dia seorang bujang. Dan dia seorang bujang ini dia membawa seorang hamba menjadi seorang raja yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dari pertama kali raja itu dipertemukan oleh hambanya. Dan mari kita belajar. Untuk kita menjadi seorang hamba, yang pertama kita harus berusaha untuk menyenangkan tuannya. Itu yang pertama. Saya ambil ayat ini diambil daripada 1 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu, 1 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ya. Silakan Bapak Ibu mendengarkannya dan menyimaknya sekaligus membaca masing-masing dalam hati. Judulnya Saul diurapi menjadi raja. Ayat pertama, ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu, berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu, mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledainya tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ayat yang kelima, ketika mereka sampai di tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Samuel kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Ayat yang 9, dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat.
Ayat 10, kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah awal seorang Saul bertemu dengan abdi Allah ini. Yang mana dia dibawa oleh seorang bujang. Kalau kita baca kitab ini, saya juga cari nama bujang itu siapa, tapi kok nggak ketemu namanya gitu. Cuma dikatakan, bawalah seorang yang bujang. Ya, yang pertama bapaknya suruh bilang kepada anaknya, ambillah salah seorang bujang. Nah, ini yang menemani Saul untuk mencari keledai-keledainya yang kehilangan atau hilang. Nah, inilah awal bagaimana Saul berjumpa dengan abdi Allah itu, di mana dia akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu nyata. Melalui bujangnya ini, dia dipertemukan oleh seorang abdi Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang hamba atau seorang bujang atau seorang pesuruh, kita harus memiliki hati yang pertama, seorang yang mau berusaha menyenangkan tuannya. Nah, jadi seorang hamba tuh harus bisa menyenangkan tuannya dulu. Siapa tuannya di sini? Yaitu Saul, sebagai anak daripada Kis. Jadi bujangnya ini, bagaimana dia bisa menyenangkan hati pada tuannya ini, Saul? Karena dia diperintahkan olehnya bapaknya, bahwa kau pergi dengan anakku cari keledai itu. Nah, awal mulanya memang dari kehilangan keledai, sehingga rencana Tuhan terjadi untuk Saul melalui bujangnya ini. Tanpa mereka berpikir hal-hal yang aneh-aneh, tapi di sini mereka melakukan yang diperintahkan oleh ayahnya, bahwa Saul harus mencari keledai-keledainya. Nah, dikatakan bahwa seorang yang pertama adalah seorang yang bisa berusaha menyenangkan tuannya. Kita lihat di dalam ayat yang kelima dan keenam, ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Nah, di sini ada suatu hal, kalau saya baca firman Tuhan ini, seolah-olah Saul sudah putus asa gitu. Aduh, sudah nggak dapat lagi keledai-keledainya itulah. Jadi dia bilang, baik pulang sudah. Nah, tetapi di mana bujangnya ini, dia bilang, tetapi orangnya berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Nah, disinilah mulai kata abdi Allah turun, disampaikan kepada Saul. Seorang yang terhormat, segala yang dikatakan pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita yang kita tempuh ini. Jadi, di sini, seorang bujang bisa meyakinkan seorang tuannya atau Saul untuk, ayo, kita pergilah, kita cari abdi Allah ini. Dia pasti membantu kita. Ini dia memberikan suatu hal yang menyenangkan hati Saul, supaya, oh iya betul ya, coba kita jalan sudah. Tapi kan banyak hal yang terjadi, yang dipikirkan Saul kan banyak. Malah kalau kita lihat dari ayat selanjutnya dikatakan bahwa jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Jadi Saul memikirkan hal-hal yang sifatnya materi. Di situ dikatakan bahwa sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bujang, dia percaya kepada seorang abdi Allah. Dan seorang bujang atau seorang hamba ini juga harus percaya kepada Allah sendiri. Dia harus bergantung kepada Tuhan atau Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi ada orang yang berkata kepada, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Berarti ada orang yang dia adalah utusan Allah sendiri gitu. Jadi kepercayaan seorang bujang ini untuk membawa Saul
keabdi Allah ini sungguh luar biasa. Walaupun mereka tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya bujang ini, dia berani mengorbankan apa yang dia miliki. Nah, di sini saya baca firman Tuhan ini, saya juga sempat tenang mau gitu. Ternyata ada seorang bujang juga, tapi luar biasa bujang ini. Kita baca ayat yang masih yang ke-6 dulu. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi, marilah kita pergi ke sana. Sekarang juga mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh. Nah, disinilah kepercayaan seorang bujang atau hamba ini kepada Allah yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada Saul, yang dimana Saul masih memikirkan masalah hal-hal yang mau dibawa apa yang mau dikasih ke abdi Allah itu. Nah, di sini ada satu pengorbanan yang dilakukan oleh si hamba Tuhan atau si bujang tadi. Ketika ayat yang ke-7 dikatakan begini, jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Nah, ditanyakan, apa yang ada pada kita? Jadi Saul masih mempertanyakan apa yang ada pada kita. Bagaimana jawabnya bujang itu? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya seorang hamba atau seorang bujang memiliki uang 1/4 sikal perak, itu yang akan diberikan kepada abdi Allah itu, rencananya seperti itu. Dikatakan bahwa itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Jadi di sini seorang hamba, seorang bujang, dia juga berani berkorban untuk Tuhannya. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita juga harus bisa melakukan 3 hal tadi. Jadi bagaimana kita harus bisa menyenangkan, kita harus bergantung kepada Allah, lalu bagaimana kita bisa berkorban untuk Tuhannya atau untuk Tuhannya atau untuk pemimpinnya. Itu diperlihatkan oleh bujang ini. Nah sekarang untuk kita pun sama, kita juga mesti bisa berkorban seperti bujang ini untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa lebih percaya kepada Tuhan, untuk bisa kita berkorban untuk Tuhan. Kita harus melakukan, dia berani memberikan yang dia punya. 1/4 sikal perak dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang ketiga. Ketika kita menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah atau hamba seorang pemimpin, kita juga harus tahu apa sih otoritas pemimpin kita? Apa sih yang dia perintahkan kepada kita? Apakah kita mau melakukan perintahnya itu atau tidak? Ini penting. Karena kalau kita membaca firman-firman Tuhan yang lain, ada dikatakan bahwa walaupun pemimpin kita ramah atau baik atau bengis sekalipun, kita harus tunduk dan taat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Di situ kita harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu setia. Loyalitas seorang hamba atau kesetiaan seorang hamba, kita harus sama dengan loyalitas Tuhan untuk mengorbankan jiwa raganya untuk kita. Tapi di sini kita lihat bagaimana bujang ini mengikuti Saul. Dia begitu luar biasanya untuk Saul. Sehingga rencana Tuhan atau rancangan Tuhan kalau kita baca di ayat selanjutnya, jawab bujang itu pula kepada Saul,
masih ada padaku seperempat perak yang aku berikan pada abdi Allah. Dahulu, di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada melihat, sebab nabi yang sekarang itu disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Jadi, Saul itu berangkat mencari abdi Allah itu. Dia percaya kepada bujangnya, karena itu luar biasa, dia percaya. Demikian pun kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki hal yang sama seperti bujang ini, atau sebagai hamba Tuhan, atau hamba di bawah pemimpinan seseorang, atau siapapun dia. Kita harus bisa melakukan seperti bujang ini, taat kepada pemimpin, melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Nah, ada beberapa hal yang saya juga mesti sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak semua pemimpin mempunyai hati yang baik. Dan tadi dikatakan bahwa ada yang bengis. Nah, yang jadi persoalannya, ketika otoritas yang diturunkan itu, atau perintah atau aturan yang diturunkan itu tidak sesuai dengan norma-norma daripada Alkitabiah. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus ikut. Ini persoalannya. Kalau kita mengikuti beberapa bulan ini tentang kisah daripada pembunuhan Joshua, itu kita lihat seorang Barada Eliezer diperintahkan oleh pimpinannya untuk menembak. Dia lakukan karena perintah. Dia melakukan apapun resikonya. Dia melakukan perintah itu. Dia menembak. Sehingga terjadilah pembunuhan di situ. Karena perintah. Nah, ada beberapa hal yang harus saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita bersikap bagaimana kita menyikapi hal itu. Kalau hal itu baik, mari kita lakukan. Tapi kalau hal itu tidak baik, jangan kita lakukan. Minimal kita bisa menolak, minimal juga kita bilang mengingatkan Tuhan kita atau pemimpin kita agar kita tidak salah. Jangan kita diperintah langsung kita buang, kita bikin. Nah, ini yang salah. Padahal perintah itu kadangkala belum tentu benar. Kalau Bapak yang saya dengar kemarin daripada kesaksiannya Kakak Lisa mengenai bagaimana kepemimpinan di kantornya, hampir semua sama. Rata-rata pemimpin-pemimpin kita tuh kerjanya di luar jalur semua. Nah, apakah kita harus ikuti mereka? Jawabannya tidak. Karena kalau kita mengikuti mereka, akhirnya kita terjerumus ke tempat yang lebih dalam, yang namanya dosa. Kenapa? Karena kita ikut kemauan yang salah. Minimal kita mesti menyampaikan bahwa itu salah. Menyampaikan kepada pemimpin kita, jangan, bahwa itu salah. Nah, tergantung sekarang kitanya, apa kita berani atau tidak. Untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, kita harus menyatakan kebenaran di atas segalanya. Kita tidak bisa mengikuti hal yang salah. Kalau kita mengikuti hal yang salah, akhirnya kita salah. Betul Bapak Ibu? Karena itu pilihan. Menjadi pengikut Tuhan itu adalah pilihan. Tidak ada yang lain. Mau selamat, ikut Tuhan. Kalau nggak mau selamat, terserah. Kan begitu. Tapi yang jelas, kalau mau selamat tetap harus ikut koridornya Tuhan. Sesuai dengan firman-firman yang Tuhan sampaikan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah membawa kita ke dalam kesusahan. Walaupun ada dalam kata-kata firman Tuhan bahwa walaupun kita dianiaya, kita disiksa, kita dimaki, dicaci maki, kita harus terima.
Kalau kamu tuh dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, kalau di dunia sekuler, dikasih pipi kiri, baku tinju habis. Itu yang terjadi. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan itu. Yang penting kita jangan melakukan satu kesalahan. Supaya ketika kita pada waktunya dipanggil pun, Tuhan akan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai kita dipanggil pun, kita tetap setia. Itu yang Tuhan butuhkan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari. Saya percaya semua yang ada di Satu Teduh malam hari ini, kita orang yang setia. Setia kepada pemimpin, setia kepada Tuhan khususnya. Karena seorang pemimpin yang ada di bumi ini itu hanya perantara saja. Yang ada di bumi ini, pemimpin-pemimpin ada di bumi ini perantara saja. Untuk kita bisa menghadapi suatu persoalan, permasalahan, kita kuat gak sih? Kita mampu gak sih menghadapinya? Kita bagaimana kita jalan keluarnya? Apakah kita bisa gak jalan keluarnya? Apakah kita bisa tembus gak? Nah, itu yang Tuhan lihat di situ. Tetapi selama kita tetap pada koridornya jalan Tuhan, dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu keluar daripada zona-zona yang tidak mengenakan itu. Jadi saya mau bilang, ketika seorang pemimpin itu melakukan hal yang salah, ketika kita sampaikan, dia tidak mau dengar, itu urusannya dengan Tuhan. Walaupun kita kadang-kala jengkel, kesel, kenapa sih nggak mau merubah gitu. Tapi sudahlah, itu urusannya dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi pun, itu urusannya dengan Tuhan saja. Supaya kita juga mengerti maksud dan tujuan Tuhan membentuk karakter kita menjadi orang-orang setia seperti apa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ingat. Bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi di luar firman Tuhan, jangan kita lakukan. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Yang di luar firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Amin. Amin. Saya melihat bujang yang ikut pada Saul, kalau begitu luar biasanya bujang ini. Kalau kita baca di ayat ke-22, Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan begini, ayat 22, ayat masih Samuel 1 Samuel 9 ayat 22 demikian firman Tuhan. Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Bayangin seorang bujang duduk di antara 30 orang ini. Itu tempat utama. Itu bujang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama duduk di tempat yang terhormat. Amin. Jadi, saya mau bilang, menjadi seorang hamba, kadangkala kita merasakan sakit. Menjadi seorang pesuruh atau bujang, kadangkala kita merasakan sakit. Menjadi bawahan, kadang-kadang kita merasakan sakit. Ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi bersyukur saja. Bersukacita saja kepada Tuhan. Kasih tinggal yang lain. Kalau kita hidup seperti itu, saya kata hidup kita akan terus bersukacita dan terus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 hal yang tadi saya sampaikan bahwa seorang hamba yang pertama yaitu harus bisa menyenangkan tuannya. Yang kedua, bergantung kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang ketiga, berkorban untuk tuannya. Yang keempat, mengerti otoritas pemimpinnya. Di mana kita mengerti otoritas pemimpinnya pada bujang ini? Pada ayat 27 dikatakan begini. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita
Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Jadi bujangnya itu suruh pergi, ya pergi. Kalau kita baca pasal 10-nya, kita akan lihat bahwa antara Samuel dengan 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 Saul ada pembicaraan selanjutnya. Itu dikatakan di pasal 10-nya, tapi saya tidak akan baca pasal 10-nya, nanti terlalu banyak. Mungkin sampai pagi belum selesai nanti. Nah, tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini, belajarlah seperti bujang ini. Belajarlah mau menyenangkan hati Tuhannya. Belajarlah mau selalu mengutamakan Tuhan atau bergantung kepada Tuhan. Belajarlah untuk mau berkorban. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengerti otoritas pemimpin. Karena pemimpin kita yang utama adalah Allah sendiri. Di dalam Allah itu ada hal-hal yang sangat-sangat spektakuler. Dan di dalam Allah ada Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita selalu mengingatkan kita untuk kita selalu ingat menjadi anak-anak, menjadi hamba, menjadi bujang, menjadi pesuruh, setia kepada Tuhan. Itu yang utama. Karena ketika kita setia dengan Tuhan, Tuhan akan setia kepada kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan berkualitas di mata Tuhan, karena kita akan mengenal dan kita akan mengerti siapa pemimpin kita yang sebenarnya. Itu Allah sendiri pemimpin kita sebenarnya. Dia yang tidak pernah membawa kita ke dalam kesusahan, dia yang tidak pernah membawa kita ke dalam persoalan, dia yang selalu melepaskan kita daripada jerat sangkar maut sekalipun, dia akan lepaskan dari semua itu. Dan kita akan terbebas. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terkedepan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak memperpanjangkan firman Tuhan malam hari ini. Jadi cukup sampai di sini firman Tuhan. Mari kita belajar menjadi bujang yang baik dan setia kepada Tuhannya. Dan lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.